Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun angkatan 2021. Kita kelas 3A dan kebetulan kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah etnologi oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syahid SPD MPD. Sebelum kami memulai materi ke hubungan antropologi dengan ilmu lainnya, kami ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Leni Nur Anggriani dan di sebelah saya Zahra Asyifa Kolbu. Lalu di sebelahnya ada Dea Fitri Yuliandri, sebelahnya adalah Adinda, dan sebelahnya terakhir yaitu Neng Hikmat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu nih lokasi yang kita pilih untuk mengerjakan tugas vlog mata kuliah etnologi. Cafe ini namanya Nectar Coffee and Sweet Things. Cafe ini merupakan salah satu cafe di Kerawang yang memiliki talk show dan live DJ. Terdapat juga thrifting yang keren-keren loh. Dengan konsep yang berbeda, Nectar Coffee menyuguhkan 3 nuansa tempat yang bisa Anda pilih, yaitu indoor, outdoor, dan indoor yang dengan nuansa desain mural, sehingga membuat suasana nyaman dan tidak terkesan polos. Ini pun bisa menjadi inspirasi dan membawa dimensi lain loh. Untuk menu yang disuguhkan variatif, dari makanan berat hingga makanan ringan. Untuk minuman pun dari kopi dan non-kopi, bisa kalian pilih sesuai selera. Yuk, bagi kalian yang ingin nongkrong dengan suasana yang berbeda, langsung datang aja ya ke cafe ini. Baiklah, kami kira sudah cukup untuk perkenalannya dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasan materi selanjutnya. Dan sebelum nonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video YouTube kita sebanyak-banyaknya. Oke, and enjoy for watching. Pengertian pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang objektif, sistematis, efektif, realistis, dan dapat diukur kebenarannya. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia memiliki keterbatasan masing-masing individu. Maka dari itu, manusia lahir sebagai manusia yang ingin tahu segala hal. Untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang rasional, kita harus memiliki data dan dukungan fakta, sehingga pengetahuan kita tidak simpang siur, dan memiliki ilmu dari berdasarkan data yang valid dan konkret. Selain itu, perlu adanya proses metodologi, pemecahan masalah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan pemikiran manusia secara rasional dan kognitif. Pengetahuan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan sehari-hari, atau ordinary knowledge. Pengetahuan ini sangat mudah untuk diperoleh, memperoleh hasil yang secara praktis dan berkualitas. Namun tidak semua pengetahuan hari-hari kita memiliki hal-hal positif atau bersifat membangun. Tetapi ada juga yang sering mengecewakan. Lalu yang kedua ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Pengetahuan yang realistis dan dapat dipercaya karena adanya data berdasarkan faktor pengetahuan yang kritis, logis, sistematis, objektif, dan metodis. Lalu yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang dimiliki berdasarkan ranah bagi kehidupan manusia, hasil berpikir kritis, logistik, sistematis, objektif, dan metodis. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut Delianggi tahun 1987 memiliki 5 ciri pokok antara lainnya yang bernama itu empiris pengetahuan. Itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua itu ada sistematis, berbagai keterangan dan data yang disusun sebagai kumpulan pengetahuan yang mempunyai hubungan dan teratur. Yang ketiga objektif, berarti pengetahuan itu bebas dari ilmu individu dan kesukaan pribadi. Yang keempat itu ada analisis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya. Kendala bagian yang menjelaskan untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima ada verifikatif, dapat diperiksa kebenaran juga oleh siapapun juga. Mode ilmiah adalah proses dari peraturan-peraturan yang ada dalam metodologi ilmiah. Metode ini penting karena ilmiah berupa kebenaran, objektif, dan dapat dibuktikan dan dapat dicapai dengan metode ilmiah. Kedudukan pengetahuan berubah menjadi ilmu pengetahuan, yaitu menjadi lebih terkerucut dan terbatas studinya. Pada dasarnya, di dalam ilmu pengetahuan dalam bidang dan disiplin, ilmu apapun baik ilmu-ilmu humanoria,
sosial maupun ilmu-ilmu alam. Masing-masing menggunakan metode yang sama. Jika ada perbedaan, hal itu tergantung pada jenis, sifat, dan bentuk objek materi dan objek formal. Tujuan yang tercangkup di dekat pendekatan, sudut pandang tujuan dan ruang lingkup masing-masing disiplin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama ada empiris, sistematis, objektif, analitis, verifikatif atau dapat diuji kebenarannya. Prosedur metode ilmiah merupakan perumusan masalah, penyusunan kerangka pikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis atau penarikan kesimpulan. Metode ilmiah yang tepat dapat menghasilkan sebuah keilmuan atau ilmu pengetahuan yang kokoh, mulai dari hakikat atau ontologi, metode yang memperoleh keilmuan atau epistemologi, dan juga nilai kebermanfaatan ilmu atau aksiologi. Dengan demikian, kedudukan atau antropologi dalam ilmu pengetahuan adalah suatu perspektif ilmiah yang mana sudah memenuhi unsur-unsur pokok tersebut di atas, yakni yang pertama ada empiris. Empiris merupakan pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perilakunya, dan kebudayaannya. Yang kedua ada sistematis. Sistematis merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perilakunya, dan kebudayaannya, yang mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. Yang ketiga ada objektif. Objektif merupakan pengetahuan yang berasal dari dalam manusia dalam masyarakat, suku bangsa, perilakunya, dan kebudayaannya, yang bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat ada analitis. Analitis merupakan pengetahuan ilmiah yang berusaha membeda-bedakan pokok soalnya kendala bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan bagian-bagian itu. Pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruknya masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan. Yang kelima ada verifikatif. Verifikatif dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta dapat memperkuat teori-teori yang lama. Oke, selanjutnya ada hubungan antropologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama itu ada hubungan antropologi dengan sosiologi. Sosiologi merupakan salah satu ilmu yang sangat dekat hubungannya dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi khususnya atau antropologi sosial, mulai sebagai himpunan bahan keterangan tentang masyarakat dan kebudayaan penduduk pribumi di luar Eropa untuk menjadi ilmu yang khusus karena ada kebutuhan orang Eropa untuk mendapat pengertian tentang tingkat-tingkat permulaan dalam sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaannya. Yang kedua itu ada hubungan antropologi dengan ilmu geologi. Kedua ilmu antropologi dan ilmu geologi itu saling membutuhkan dalam pendekatan-pendekatan berkenaan dengan teori analisis data dan refleksi kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga itu ada hubungan antropologi dengan ilmu anatomi. Dalam beberapa aspek penting, sebetulnya ilmu anatomi itu sangat penting bagi antropologi fisik atau ragawi untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam ciri-ciri sebagai tengkorak dan berbagai kerangka manusia. Selanjutnya sebaliknya, ilmu antropologi itu sangat membutuhkan masukan informasi dari anatomi untuk memahami realitas fisik manusia atau disebut paleoantropologi yang sebenarnya. Yang keempat itu ada hubungan antropologi dengan ilmu kesehatan masyarakat. Antropologi juga dapat memberi kepada para dokter kesehatan masyarakat yang akan bekerja dan hidup di berbagai daerah dengan aneka warna, kebudayaan, metode-metode, dan cara-cara untuk mengerti dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan padat istiadat setempat. Yang kelima itu ada hubungan antropologi dengan ilmu linguistik. Ilmu linguistik atau disebut ilmu bahasa secara keseluruhan sangat diperlukan oleh ilmu antropologi. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang mustahil apabila antropolog mengadakan penelitian tanpa mengenal dan memahami bahasa suku bangsa yang akan ditelitinya itu.
Hubungan antropologi dengan ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi atau ilmu sejarah kebudayaan peramalan, terutama yang diperlukan oleh sub-ilmu prehistori, yang dimaksud mengetahui sejarah perkembangan kebudayaan manusia dan suku-suku bangsa sejak sebelum mengenal tulisan sampai ke masa sekarang ini. Selanjutnya, hubungan antropologi dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini merupakan ilmu bantu yang sangat penting bagi antropologi, terutama dalam kaitan mengenal sejarah awal dan berkembangnya suatu suku bangsa yang dijadikan objek penelitian. Selanjutnya, hubungan antropologi dengan ilmu politik. Nah, ilmu politik ini membutuhkan metode analisis, etnologi untuk memahami latar belakang manusia masyarakat, dan metode politik suatu masyarakat atau partai politik tertentu. Selanjutnya, kedua, antropologi dengan ilmu geografi. Dalam hal ini, geografi tidak dapat mengabaikan astronomi yang mampu menyebabkan masalah keadaan keagamaan manusia itu dengan lebih lengkap dan detail. Sebaliknya, seseorang perlu mengaku juga tentang ilmu biografi karena kebudayaan manusia itu sering dipengaruhi oleh alam dan juga lingkungannya. Selanjutnya, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Pada dasarnya, antropologi juga memerlukan ajaran ilmu ekonomi sebagaimana pelayanan dahulu, yang akhirnya menimbulkan suatu konsep ilmu bagian khusus seorang laki-laki atau spesialisasi, yaitu antropologi ekonomi. Selanjutnya, hubungan antropologi. Selain itu adat membutuhkan metode-metode antropologi. Untuk melakukan penelitian, metode antropologi tetap dianalisis struktural untuk menemukan akar persoalan sang penjuru dalam setiap ilmu. Hukum positif. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari antara kami, salah cara penyampaian, mohon dimaklumi, and see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.